Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah sudi klik dan nonton video aku ini. Nah, aku yakin ada banyak banget di YouTube dan juga di berita online yang update tentang Gabby Petito secara detail, yaitu seorang blogger yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, untuk kalian yang penasaran tapi tidak sempat menyimak setiap updatean berita dari awal sampai sekarang dan ingin tahu ringkasannya, aku sarankan kalian untuk tetap nonton video aku sampai selesai. Karena video ini akan meringkas cerita secara keseluruhan dari awal perjalanan Gabby dan Brian sampai akhirnya dia dikabarkan menghilang dan ditemukan meninggal dunia, dan tidak lama setelah itu ditemukan juga sisa jasad yang berceceran, dan itu kononnya adalah tubuh milik Brian yang katanya dia dimakan hewan buas. Seperti apa ringkasannya? Ini dia. Dan Brian melakukan road trip melintasi Amerika Serikat. Nah, perjalanan mereka ini diduga akan memakan waktu sekitar 4 bulan lamanya. Brian dan Gabby bepergian menggunakan Ford Transit Connect 2012 berwarna putih ataupun van putih. Nah, pada bulan Juli itu mereka sempat mengunjungi beberapa tempat liburan yang ada di sana. Tanggal 12 Agustus, seorang saksi mata melihat Gabby dan Brian sedang bertengkar, lalu saksi tersebut melaporkannya ke 911. Dikabarkan mereka berbicara secara agresif dan si Gabby ini kononnya meninju lengan si Brian dan Brian menampar Gabby. Kemudian Gabby diketahui berbicara kepada Brian, "Kenapa sih kamu harus jahat sekali?" Sebelum akhirnya mereka berdua memasuki mobil dan pergi begitu saja. Nah, tidak lama kemudian polisi bisa mengidentifikasi mobil van mereka dan menyuruh mereka untuk berhenti di pinggir jalan. Diketahui waktu itu polisi melihat Gabby sedang menangis terisak-isak dan bilang kepada polisi, "Aku yang memukul Brian duluan, jadi jangan pisahkan kami," katanya. Tapi polisi tetap aja menyuruh mereka untuk berpisah sementara. Polisi meminta Brian bermalam di Bowen Metal di Moab dan Petito disuruh untuk tetap tinggal di dalam van. Nah, waktu polisi melihat Gabby di dalam van ini, konon katanya polisi menanyakan tentang beberapa luka yang ada di badannya, bekas luka yang ada di badannya, di lengan Gabby sama kalau nggak salah di wajah. Namun Gabby kayak, "Oh enggak, ini nggak apa-apa kok, ini hanya salahku sendiri," gitu. Jadi tidak mengakui itu kenapa. Terus Brian melakukan penerbangan dari Salt Lake City ke Tampa, Florida dan meninggalkan Gabby sendirian yang berada di Hotel Fairfield Inn and Suites dekat dengan Bandara Internasional Salt Lake City tadi. 23 Agustusnya Brian datang lagi dan gabung sama Gabby. Lalu keesokan harinya mereka dikabarkan sudah check out dari hotel tersebut. Nah, pada tanggal 25 Agustus itulah Gabby terakhir kali memberi kabar kepada ibunya. Dan dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Taman Nasional Grand Town dan Yellowstone. Pada tanggal itu juga postingan terakhir IG juga diupload oleh Gabby. Postingan itu berisi foto dirinya yang diambil di depan mural kupu-kupu di luar sebuah restoran di Ogden, Utah. Pada tanggal 27 Agustus, Gabby mengirim pesan pada ibunya, namun bahasanya terkesan aneh dan tidak seperti Gabby yang sebelum-sebelumnya. Pesannya kayak ada yang beda gitu dari bahasanya Gabby. Nah, pada tanggal 30 itu ada pesan terakhir juga, pesan yang mengatakan tidak ada layanan di Usemeet. Ibunya mengatakan ketidakpastian tentang pesan tersebut. 1 September, Brian kembali sendirian ke rumah orang tuanya di Northport, Florida tanpa Gabby. Nah, waktu ini mungkin orang tua Gabby sudah mulai aneh kenapa Brian tidak pulang bersama anaknya. Tapi dibiarkan dulu sebelum pada akhirnya tanggal 11 September, ibu Gabby melaporkan kehilangan putrinya karena tidak ada kabar sama sekali. Namun polisi kekurangan keterangan karena Brian ini tidak mau buka mulut dan tidak mau memberitahu di mana Gabby ini berada. Sebelum akhirnya pada 15 September orang tua Brian menyewa pengacara untuk memberi kejelasan. Tapi Brian dinasihatkan untuk tetap tutup mulut dan tidak boleh berbicara apapun. Pada tanggal 17 September, Brian pula yang menghilang dan orang tuanya yang melaporkan kehilangan. Nah, waktu tanggal 17 ini, Brian itu pun berpamitan untuk pergi sendirian naik gunung gitu, tapi akhirnya dia dinyatakan hilang juga karena tidak memberi kabar kepada orang tuanya. Tanggal 19 September, mayat Gabby ditemukan di Taman Nasional Wyoming. Identitasnya dikonfirmasi sebagai Gabby Petito dan dari hasil otopsi dinyatakan Gabby meninggal karena dibunuh dengan cara dicekik.
Pencikikan itu diduga dilakukan sekitar 3 atau 4 minggu sebelum mayatnya ditemukan. Proses itu juga melibatkan spesialis dari luar lembaganya dan analisis tes toksikologi. Kematian Gabby ini menjadi teka-teki ya. Brian pun menjadi buronan sekitar sebulan lamanya karena dia tiba-tiba saja menghilang tanpa penjelasan, dan seminggu setelah hasil otopsi si Gabby. Penyelidik FBI melaporkan penemuan sisa-sisa badan ataupun tubuh yang sudah berceceran, menemukan ransel, dan juga menemukan buku catatan di daerah Rawa Cagar. Penduduk setempat mengatakan bahwa tubuhnya si Brian ini konon katanya dimakan oleh buaya dan babi hutan karena badannya itu udah tinggal hancur, udah berceceran di mana-mana ya. Diketahui liputan media juga meningkat karena kasus ini cukup menarik perhatian banyak orang jika dibandingkan dengan kasus-kasus hilang dan pembunuhan lainnya. Jadi kasus Gabby Petito ini banyak menarik perhatian orang, apalagi di Amerika sana. Menurutku pasangan Gabby dan Brian ini adalah pasangan muda yang romantis dan cukup menarik ya, tapi mereka berada di hubungan yang toksik gitu. Kalau nggak mungkin ada kekerasan dan nggak mungkin ada pembunuhan di akhir cerita mereka. Nah, dari sini kita mendapat banyak pelajaran, harus lebih berhati-hati dalam mencari pasangan tentunya, dan jangan 100% menaruh kepercayaan pada pasangan kita, dan sentiasa batasi kebersamaan selagi kalian belum menikah. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian suka videoku, tulis di kolom komentar kalian mau aku upload video apa lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.